Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Bapak mulai ke materinya, Bapak mau tanya dulu apakah di sini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Oke, baik. Berarti hadir semua ya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, udah siap belajar ya? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak mau tanya nih. Di sini kalian pada ingat gak minggu lalu kita bahas belajar tentang apa? Ayo. Yang ingat? Yang ingat boleh acungkan tangannya. Ya, Fajri, gimana? Apa yang Fajri ingat yang sudah kita bahas minggu lalu? Kita belajar apa coba? Ya, betul. Kita belajar tentang siklus air. Oke, kalian tadi pagi-pagi minum air atau enggak? Oke, minum. Terus kalian tadi sebelum berangkat ke sekolah mandi atau enggak? Mandi semua ya, oke. Ada yang enggak mandi enggak? Oke, enggak ada ya. Hampir semuanya pasti mandi, karena kalau kita enggak mandi akan menimbulkan aroma yang tidak sedap ya. Nah, jadi tentunya kita sehari-hari itu membutuhkan air ya. Karena kita membutuhkan air, tentunya air itu adalah hal yang utama atau sangat penting bagi kita semua ya. Dan tentunya ini bukan hanya kita aja sebagai manusia, hewan, tumbuhan, pohon-pohonan itu juga semuanya memerlukan air. Karena kalau tidak ada air, mereka akan mati. Ya, jadi tentunya peran air itu di sebagai kita dan makhluk hidup lainnya tentunya sangat penting. Sekarang kita coba pikirkan sama-sama. Kita tiap hari di rumah itu selalu mandi, selalu minum air, selalu yang ibunya suka mencuci baju, pakaian, itu menggunakan air juga. Nah, lantas kenapa air di bumi itu tidak habis? Sedangkan kita pakai air itu tiap hari. Coba, Bapak di sini mau tanya, ada yang tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa air di bumi tidak habis? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, acungkan tangan yang bisa jawab. Ya, betul, betul, betul. Karena sesuai dengan tema pembelajaran hari ini, yaitu adanya siklus air. Jadi anak-anak, siklus air itu adalah proses terjadinya perputaran air yang awalnya dia dari bumi, terus naik ke langit, naik ke bumi lagi, terus ke langit lagi. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan siklus air atau perputaran yang terjadinya secara berulang-ulang. Kayak gitu. Nah, makanya persediaan air di bumi ini tidak pernah habis. Makanya air di bumi ini selalu tersedia untuk makhluk hidup karena adanya terjadinya siklus air itu. Oke, anak-anak, yang perlu kalian ketahui dalam siklus air ini itu adalah penguapan. Coba Bapak di sini mau tanya, kira-kira di sini ada yang pernah membantu ibunya menjemur pakaian? Ada yang pernah nggak? Oke, Bapak lihat semuanya hampir pernah membantu ibunya menjemur pakaian ya. Nah, dalam menjemur pakaian itu, ketika sudah menjemur pakaian nih, apa yang kalian lihat dalam pakaian itu? Benar ya, kalau kita menjemur pakaian, pakaian itu akan menjadi kering. Nah, jadi si pakaian itu diserap oleh sinar matahari sehingga menjadi kering. Itulah yang dinamakan dengan penguapan. Begitupun juga ketika ada air yang ada di laut, di sungai, di danau, ataupun di lainnya, itu juga sama. Itu yang dilakukan oleh sinar matahari yang melalui proses penguapan, lalu terjadinya proses siklus air dan terjadinya hujan. Kayak gitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan kita tadi belajar tentang apa itu penguapan, sekarang Bapak mau tanya. Di sini pernah melihat gak ada awan hitam di langit? Semuanya pasti pernah melihat ya, awan hitam di langit. Dan kalau ada awan hitam itu mau apa tandanya?
Betul, itu tandanya dia mau hujan. Dan tentunya ini ada keterkaitan dengan yang penguapan yang tadi. Jadi sinar matahari setelah menguap itu dia membentuk sebuah partikel-partikel dan akhirnya dia bergabung membentuk gumpalan awan hitam sehingga dia akhirnya hujan kayak gitu anak-anak ya. Nah, di sini Bapak sudah siapkan simulasi kecil, gambar kecil ya, yang di mana ini adalah bayangan atau ilustrasi ketika siklus air ya dan akhirnya dia hujan. Nah, jadi di sini ada matahari ya anak-anak ya. Nih, ini Bapak gambar matahari di sini, matahari. Di sini ada awan. Di sini juga ada air, laut, sungai sama danau. Nah, seperti apa yang kita sudah belajar tadi, untuk siklus air itu, tahapan awalnya apa? Coba anak-anak. Betul. Awalnya itu adalah penguapan. Nah, ini anak-anak ya nih. Ini adalah penguapan. Yang dimana dia nguap dari laut yang diserap oleh sinar matahari. Kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan ya? Ya. Nah, setelah dia melalui penguapan, lalu dia membentuk sebuah nih, ada gambar awan. Dia awalnya menjadi awan kecil, ya partikel-partikel kecil, lalu dia menggabung, akhirnya akhirnya dia menjadi awan yang hitam besar ya. Nah di sini akhirnya kenapa dia hitam? Karena di dalam awan ini dia sudah banyak air yang sudah diserap oleh si matahari tadi yang sudah melalui proses penguapan tadi. Makanya di awan sini itu dia menjadi awan yang hitam nih, awan hitam di sini. Akhirnya dia proses jadinya hujan kayak gini. Dan kalau misalkan udah hujan, dia diserap lagi oleh sinar matahari melalui proses penguapan. Dan ini dan dan ini berputar diulang secara terus menerus ya, dia berputar dan itu yang dinamakan dengan siklus air. Begitu ya anak-anak ya. Anak-anak, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak paham? Kalau misalkan tidak ada, Bapak anggap semua yang ada di sini paham dengan materi yang udah Bapak sampaikan pada hari ini ya. Dan semoga apa yang sudah Bapak sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.